wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ika Fahmawati, mahasiswi semester 4, Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Hairun, dengan NPM 07382311 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi geologi struktur yang terdiri dari deformasi batuan, lipatan, patahan, serta sesar untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah geologi struktur. Sebenarnya apa sih itu geologi struktur? Geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur geologi hasil deformasi kerak bumi, termasuk dalamnya terdiri dari lipatan, patahan, serta sesar. Dalam struktur geologi terdapat dua struktur utama, yang pertama yaitu struktur primer dan yang kedua yaitu struktur sekunder, di mana struktur primer itu struktur yang terbentuk saat batuan terbentuk seperti lapisan sedimen, sedangkan struktur yang kedua yaitu struktur sekunder, struktur yang bentuk akibat deformasi batuan meliputi kekar, sesar, serta lipatan. Berikut pentingnya kita mempelajari tentang geologi struktur. Yang pertama, kita bisa memahami tentang sejarah kerak bumi dan proses terbentuknya tektonik. Dan yang kedua yaitu kita tahu untuk memprediksi sumber daya mineral seperti minyak bumi dan mineral-mineral lainnya. Yang ketiga yaitu kita dapat memahami serta mengantisipasi bahaya geologis seperti gempa bumi serta longsoran. Deformasi batuan adalah perubahan bentuk, posisi, volume batuan akibat gaya yang bekerja pada batuan tersebut karena adanya tekanan tektonik. Selain itu, deformasi batuan memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu deformasi elastis, deformasi daktil, dan deformasi getas. Deformasi elastis adalah perubahan bentuk yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Dan yang kedua yaitu deformasi daktil, itu perubahan bentuk permanen yang terjadi ketika batuan mencapai tingkat elastisnya dan tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Dan yang ketiga yaitu deformasi getas, di mana bentuknya berupa retak atau patahan ketika gaya yang bekerja melebihi kekuatannya. Berikut merupakan gambaran dari deformasi brittle dan deformasi ductile. Gaya yang menyebabkan deformasi diantaranya yang pertama ada gaya kompres, kedua tensi, dan yang ketiga ada shear. Gaya yang pertama yaitu gaya kompres adalah gaya yang menarik atau meregangkan objek seperti gaya yang diberikan pada batuan saat terjadi tektonik lempeng. Gaya yang kedua yaitu gaya tensi, gaya yang menarik atau meregangkan objek seperti gaya yang diberikan pada batuan saat terjadi continental rifting. Kemudian gaya yang ketiga yaitu gaya shear, yaitu gaya yang menyebabkan objek bergerak seperti horizontal, seperti gaya yang diberikan pada batuan saat terjadi sesar geser. Kekar adalah sebuah bukaan yang terbentuk akibat dari rekahan dari batuan. Kekar sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu kekar tektonik dan kekar non-tektonik. Kekar tektonik adalah kekar yang terbentuk akibat dari sebuah proses tektonik makro. Terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu kekar sistematik dan kekar non-sistematik. Kemudian ada kekar non-tektonik. Kekar non-tektonik memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama itu ada columnar joint, yang kedua itu ada sitting joint, yang ketiga ada mud cracks, dan yang keempat ada fetter joint.
Lipatan merupakan perubahan dari bentuk batuan yang mengalami tekanan atau proses dari gaya yang mengakibatkan sebuah lengkungan atau sebuah lipatan. Kemudian lipatan memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama itu ada syncline dan unsyncline. Gambar berikut merupakan lipatan anticline dan lipatan syncline. Lipatan anticline memiliki sumbu lipatan yang tegak lurus terhadap bidang lipatannya. Kedua sisi lipatan simetris dan memiliki kemiringan yang sama. Sedangkan lipatan syncline merupakan kelanjutan dari lipatan tegak yang mengalami tekanan sehingga posisinya miring ke salah satu sisi saja.